Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Ya, semoga baik-baik saja. Warga belajar PKBM Bina Insan Cendekia, bersama saya Mr. Cahyono, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan membahas tentang conditional sentence. Conditional sentence bisa diartikan sebagai kalimat pengandaian. Dalam bahasa Inggris ada 4 macam, yaitu zero, first, second, and third. Untuk hari ini kita membahas 2 tipe dulu. Yang pertama zero dan kedua first conditional. Oke, untuk yang pertama zero conditional. Zero conditional biasanya digunakan untuk menyatakan yang main clause-nya sebagai sesuatu yang umumnya terjadi atau pasti terjadi. Ya. Misal untuk mengungkapkan sebuah fakta ilmiah atau kesimpulan logis. Nah, untuk membuat kalimat zero conditional, formatnya adalah if plus present simple, itu untuk if clause-nya. Kemudian main clause-nya adalah present simple juga. Contoh, if I am late for school, jika saya terlambat ke sekolah. Oke. If I am, oke, untuk to be-nya di sini ya. To be ini, to be am untuk kata ganti I itu menunjukkan present simple. Kata yang menunjukkan waktu sekarang. Kemudian kalimat keduanya sebagai main clause-nya, my teacher gets angry. Oke, my teacher gets angry. Kita fokus ke verb-nya di sini. Verb 1 ditambah s. Oke, verb 1 di sini menggunakan verb 1, ada s-nya karena kata my teacher merupakan orang ketiga. Seperti halnya jika pakai kata ganti he atau she. Oke. Maka kata kerjanya harus ditambahkan s, dan ini menunjukkan bahwa kalimat kedua ini menggunakan present simple. Oke, ini untuk contoh ya. Baik, kita coba kembangkan lagi contoh berikutnya. Oke. Nah, contoh berikutnya ini untuk if clause-nya. If I oversleep, jika saya kesiangan. Kemudian main clause-nya, I miss the bus, saya ketinggalan bus. Oke, diulang. If I oversleep, jika saya kesiangan. Di sini juga mencirikan adanya simple present ya, atau present simple. I miss the bus. Miss verb 1. Miss itu verb 1 yang kata kerjanya digunakan untuk present simple. Kemudian contoh berikutnya, if I miss the bus, jika saya ketinggalan bus. I am late for school, saya telat atau terlambat ke sekolah. Oke. If clause-nya if I miss the bus. Kemudian main clause-nya I am late for school. Oke. Kita tandai yang ini, miss verb 1 yang menunjukkan simple ya, present simple. Am, to be am juga menunjukkan present simple. Oke. Berikutnya, if I am late for school, jika saya datang terlambat ke sekolah. My teacher gets angry. Jika saya datang ke sekolah, jika saya telat ke sekolah, guru saya menjadi marah. Ya, ini biasa kan yang terjadi seperti ini. Oke, ini untuk zero conditional contoh-contohnya.
berikutnya. Oh ya, untuk menggunakan format ini kita bisa mengganti atau menukar ya, menukar posisi if clause-nya di belakang dan main clause-nya di depan. Oke. Misal kita ganti jadi my teacher-nya dulu. My teacher gets angry, guru saya marah. Oke. Jika if I am late for school, guru saya marah jika saya terlambat ke sekolah. Ya, jadi boleh dibalik, cuma nanti kalau dibalik tanda komanya itu akan hilang. Oke, tanda komanya hilang, jadi langsung my teacher gets angry, langsung ke if I am late for school. Oke, itu jika dibalik posisinya. Oke, itu untuk zero conditional. Baik, kemudian kita ke bagian first conditional. Untuk first conditional ini biasanya digunakan untuk menyatakan pernyataan yang mungkin terjadi. Oke, mungkin terjadi. Jadi tidak selalu atau tidak pasti. Oke. Untuk format first conditional, menggunakan if plus present tense sama dengan zero conditional, tapi di main clause-nya menggunakan format seperti ini ya. Will bisa pakai can, bisa pakai will, bisa can, might, must, dan verb. Atau bisa disebut juga sebagiannya will dan can, itu nanti menunjukkan future simple tense. Oke. Kata ganti kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang. Oke, ini contohnya. If I go to London, jika saya pergi ke London, I will see the Big Ben. Aku akan melihat Big Ben, ya, jam besar ya. Nah, untuk kalimat pertama di if clause menggunakan kata verb atau verbnya go, itu verb 1 atau verb 1 yang menandakan bahwa ini adalah present tense. Kemudian untuk main clause-nya menggunakan kata will dan verb see. Oke, will dan verb see. Ini mengindikasikan atau menandakan bahwa kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang atau future simple tense. Oke ya. Nah, tadi disebutkan bahwa first conditional itu untuk menunjukkan sesuatu atau main clause yang mungkin terjadi. Berarti kalau mungkin ada mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi ya. Jadi kalau kita pergi ke London, mungkin kita akan melihat Big Ben. Oke. Tapi mungkin saja juga tidak. Ya, bisa karena tidak sempat waktunya, bisa karena ingin melihat atau berubah pikiran untuk melihat yang lain dan sebagainya. Ya, jadi first conditional ini digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat kemungkinan. Ya, main clause-nya kemungkinan terjadi. Jadi ya mungkin terjadi, mungkin tidak. Gitu ya. Baik. Ini contoh yang ilustrasinya ya. If I go to London, jika saya pergi ke London, I will see the Big Ben. Oke, itu materi sedikit tentang zero conditional dan first conditional. Semoga bermanfaat. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, nanti kita ketemu di kelas. Dan silakan ke saudara-saudara semua
lebih mengembangkan lagi materi ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.